Jadi Jenderal untuk konferensi pers yang kedua. Izin Jenderal untuk konferensi pers yang kedua kami mulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus, yang kami hormati Pak Wadir Tim Eksus, Kasubdit, dan teman-teman sekalian. Yang kedua, kita merespon terkait dengan pengungkapan perkara investasi bodong robot trading dengan skema piramid atau ponzi. Teman-teman Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan pengungkapan dan juga penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana perdagangan. Artinya ada dua undang-undang yang dilanggar, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu undang-undang perdagangan. Dalam hal ini PT Trust Global Karya, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin trading dan mengoperasionalkannya, menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Blast, di mana hasil kejahatannya dinikmati oleh pengurus dan afiliasinya. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 4 tersangka, di mana 3 tersangka telah diamankan, ditangkap dan ditahan, dan ada 1 tersangka yang masih DPO dan masih proses pengejarannya. Untuk lebih lengkapnya, kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus, Brigjen Wisnu Hermawan, untuk menyampaikan persidangan. Silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Karo. Rekan sekalian, kembali Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan upaya paksa terhadap perkara investasi bodong ataupun kita lebih kenal dengan robot trading atas PT Trust Global Karya, biasa dikenal dengan Viral Blast. Ini saya kira sudah cukup ramai di media sosial, terutama di Surabaya. Ada beberapa member yang menduduki kantor Viral Blast. Di sana kerugian mencapai 540 miliar. Namun demikian, kami mendalami ada dugaan tindak pidana, pidana undang-undang perdagangan dengan menggunakan skema ponzi atau piramida. Diperkirakan membernya sudah mencapai 1.200 member dengan investasi kurang lebih sekitar 1,2 triliun rupiah. Kami dari Eksus terus mengungkap pelaku-pelaku investasi bodong, baik dengan menggunakan metode robot trading atau binary option, kita terus mengungkap, dan tentunya yang merugikan masyarakat akan kita tindak. Untuk perkaranya Viral Blast, saya persilahkan Kasubdit TPPU untuk menjelaskan tentang skema piramidanya, bagaimana proses penangkapannya, dan apa saja
bukti-buktinya serta pasal dilanggar. Silakan untuk lebih jelasnya saya silakan untuk Kasubdit 3 menjelaskan perkara tersebut. Terima kasih Jenderal atas waktunya. Mohon izin, saat ini kami sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan terkait dengan Firablas. Modusnya adalah PT Terus Global Karya memasarkan produk e-book dengan nama Firablas untuk pada para membernya untuk kemudian dapat digunakan melaksanakan trading. Namun dalam pelaksanaannya uang yang disetorkan oleh para member ini disetorkan ke exchanger untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus dan leadernya. Keuntungan yang dijanjikan dalam berupa keuntungan tetap setiap bulan dengan metode withdraw itu sejatinya adalah diambilkan dari uang yang disetorkan oleh para nasabah itu sendiri. Jadi uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan untuk melaksanakan trading sebagaimana seharusnya. Ini yang kemudian kita tangani modus tersebut, dan saat ini kami sudah menangkap dan menahan 3 orang tersangka sama RPW, ZAP dan FU. Ini merupakan para pengurus di PT Trust Global Karya. Barang bukti yang sudah kami amankan adalah dokumen presentasi pada waktu mereka memasarkan produk ini pada para membernya. Kemudian ada uang tunai sejumlah 1.850.000 Singapura dolar atau setara sekitar hampir 20 miliar. Kemudian uang tunai 12 juta, dokumen identitas para tersangka, ATM 12 buah, token bank 2 buah, handphone 8 buah, kemudian ada kendaraan, ada 4 unit kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan, 3 ada di depan, 2 unit mobil BMW dan 1 unit mobil Jaguar, 1 mobil masih dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta. Saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan pemblokiran terhadap rekening, beberapa rekening, ada kurang lebih 60 rekening di berbagai bank yang terkait dengan bisnis proses ini. Kemudian kita akan terus menindaklanjuti proses penyidikan ini dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 1 orang tersangka yang saat ini tadi sudah sampaikan di dalam pencarian, dan melanjutkan proses pemeriksaan saksi-saksi serta penelusuran aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang dipersangkakan dalam perkara ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, tadi saya salah lihat. Jadi jumlahnya untuk member 12.000 ya, dan 12.000 member. Ya, kita berhasil menyita 5 mobil, uang tunai, blokir 68 rekening, dan kami masih menelusuri asetnya. Kemana saja uang disalurkan, mudah-mudahan dengan kemampuan tracing aset dari kami bisa mengungkap di mana saja uang milik korban. Ya, karena ini adalah jelas penipuan dan bukan untuk trading yang benar. Saya himbau apabila masyarakat akan melakukan suatu investasi, pertama cek dulu legalitasnya, apakah benar terdaftar di OJK dan di Bapepti. Ini yang penting. Setelah itu bagaimana bisnis prosesnya. Ya. Jadi ini harus diteliti kembali. Ya. Masih ada beberapa perkara yang kami dalami terkait dengan unit option ataupun power trading ini. Nanti di beberapa waktu lagi kita akan ekspos lagi beberapa perkara terkait hal seperti ini. Demikian pemaparan kami. Nah. Baik, terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Khusus. Kami mempersilakan teman-teman wartawan untuk bertanya bila tidak jelas.
Pak, ini untuk edukasi terhadap masyarakat kan sekarang ini untuk aplikasi trading atau binary option sangat banyak dipasarkan di media sosial ya Pak. Nah, kalau untuk mereka yang melakukan promosi kan banyak influencer yang di-hire ya Pak. Ini sebenarnya bisa dikenakan pidana atau tidak Pak? Terlepas mereka tahu atau tidak itu terdaftar di OJK atau Bapeti. Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan yang umum nih ya. Dengan yang kemarin saya ungkap masalah yang kita dalami yaitu masalah binary option yang milik Binomo ya. Saya sampaikan begini, rekan sekalian, Polri akan memeriksa siapa saja saksi, baik influencernya, baik yang mengajaknya, sini yang memaparkan, dan bisa. Ya. Apabila ada keterkaitan pidana dilakukan, pasti akan kita proses. Jadi saya tidak akan menutupi masalah saksi. Kalau itu ya, ada keterkaitan antara perkara yang dipisahkan, pasti kita akan periksa dan proses. Kalau itu masuk unsur, ya pasti kita akan jadi tersangka. Jadi hampir semua orang bertanya bagaimana dengan influencer yang lain. Saya akan periksa, ya, akan kita periksa sesuai dengan perkara yang tersangka. Ya. Jelas ya? Ada yang lain? Mbak Leli? Tadi saya sampaikan ini PT Kira Blast Global ini berdiri sejak tahun 2020 ya, membernya udah banyak 12.000 member. Nah sekarang pertanyaan, kok banyak masyarakat yang terkena terhadap komunitas ini, ya kan gitu ya pertanyaannya. Ya ini mungkin salah satunya kita melihat adanya pandemi sehingga banyak masyarakat yang berada di rumah. Kemudian kedua, banyaknya influencer yang mengatakan bahwa produk ini produk legal, menguntungkan dan tidak mungkin rugi. Ya, gitu. Mana ada perusahaan yang mungkin rugi, ya. Tidak mungkin rugi. Jadi silakan melakukan kegiatan ataupun masuk dalam kegiatan bot trading. Kemudian ada lagi, ya, ada influencer itu yang menggembar-gemborkan kekayaannya. Itu yang menjadi daya tarik masyarakat. Bagaimana mungkin uang dari 100.000 naik 1 juta, sudah naik 2 juta, 2 juta naik 10 juta, dan seterusnya. Ini yang digembar-gemborkan oleh mereka, sehingga mereka nggak tahu bisnisnya apa. Dicek oleh para penyidik, tidak ada trading, tidak ada cuma ya bahasa ini itu saja lah. Bohong semua. Mereka membuatkan suatu konten bahwa perusahaan ini untung, legal dan aman. Ternyata tidak. Setelah banyak korban-korbannya dan tidak bisa membayar kembali pada korban-korban yang terdahulu, baru mulai melaporkan kepada kami. Mungkin di media sosial sudah banyak ya, yang saya sampaikan tadi adanya menguasai kantor, ya, maksudnya kantor Kira Blast di Surabaya, ya, menagih para pengurusnya untuk mengembalikan uang korban. Kalau kita lihat nanti kami belum bisa buka rekeningnya, ya. Kita buka rekeningnya nanti setelah kita dapat izin, kita lihat di mana uang tersebut. Kami akan mendalami terkait dengan transaksi ilegalnya. Kalau the money kita ikuti, kalau the money kemana saja uangnya, mudah-mudahan bisa terungkap kemana saja uangnya sebanyak kurang lebih 91,2 triliun ini yang hasil dari ya nipu dari para korban. Demikian. Ada lagi? Sangat jelas ya. Cukup Pak. Cukup ya. Cukup dong. Masih kurang jelas. Oke, satu lagi. Kalau tadi kan dari sisi masyarakat, Pak, ini sebenarnya mengulang tadi Mas Anjis, SBI sama Mabes Polri ada kerjasama nggak sih Pak memantau konten-konten para influencer gitu Pak, apalagi saat ini terkait investasi yang gandrung sejak pandemi kan ini mempengaruhi masyarakat juga tadi Bapak bilang. Nah sudah mulai ada koordinasi belum sih Pak dengan SBI untuk bisa memantau supaya nanti kalaupun dipanggil memang ada dasarnya begitu Pak, influencer yang suka mempromosikan binary option itu. Masih Mbak, ini juga pertanyaan banyak nih ya. Kita penyidik
melakukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi ya dengan Satgas Investasi Ilegal, dengan Bapepti, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Komunikasi. Ini adalah satu kerjasama yang berbarengan. Ya, jadi kita tidak bisa bergerak sendiri karena ini bersifat khusus ya, khusus dengan undang-undangnya, undang-undang perdagangan, ya, undang-undang PPATK. Jadi kami selalu melakukan koordinasi, ya. Tadi siang koordinasi dengan teman-teman dari Satgas Investasi, ya. Dan ini apabila ada permasalahan terkait dengan dugaan tindak pidana, teman-teman dari SWI menginformasikan kita. Jadi kita bekerja secara bersama-sama, tidak bisa dari sendiri. Ya, jadi kita langsung melakukan koordinasi dan kolaborasi. Sekian ya. Mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ada mobil, ini uang semuanya asli. Pak. Jadi begini, masalah di Romo. Kemarin sudah Hajimat melakukan beberapa perkara meningkatkan dari lidik ke sidik. Kita membuatkan surat perintah penyidikan. Hari ini kita layangkan undangan untuk para korban untuk diperiksa sebagai saksi. Karena pada saat kita periksa sebagai waktu penyelidikan itu masih berdasi. Ya. Hari Senin, Selasa akan kita periksa saksinya. Rabu akan kita periksa ahlinya. Mudah-mudahan hari Kamis atau maksimal Jumat kita akan dipanggil ya, bukan undang, kita panggil saudara Ika sebagai saksi. Kita juga akan memeriksa platformnya, ya, platform tersebut siapa, karena yang tahu sendiri adalah saudara Ika yang ditelapor itu. Ya, jadi nanti kalau setelah hari Rabu update-nya nanti kita sampaikan ke Pak Kapolres perkembangannya, apakah bisa didikati sebagai tersangka atau tidak, nanti hasil dalam perkara setelah dilakukan pemeriksaan. Terkait dengan ada korban ya, yang melakukan demo ya di depan, itu silakan saja, haknya dari masyarakat. Kita mempunyai aturan tersendiri, KUHP dan Perkap, bagaimana seorang dapat ditingkatkan dari saksi tersangka adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Sepanjang belum ada 2 alat bukti yang sah, kami sangat hati-hati menetapkan seorang dari tersangka. Namun demikian, Polri, penyidik akan melakukan tindakan hukum secara profesional dan akuntabel. Demikian mungkin ya. Pak, udah naik sidik ya Pak? Sudah naik sidik berarti udah ditemukan pidana. Pidananya di pasal berapa Pak? Ada peristiwa pidana ya. Di pasal peristiwa pidana terkait dengan undang-undang ITE, undang-undang ITE masalah ITE pasal 27 penipuan, kemudian TPPU. Ya. Terlapornya masih hanya Ika aja ya Pak? Baru satu terlapor sesuai dengan LP-nya. Dari LP tersebut bukan terlapornya baru satu. Akan kita kembangkan, ya, akan kita kembangkan kepada afiliator yang lainnya. Ya, kita waktu karena ini baru naik sidik dan
besok sudah mulai kita periksa para korban dan saksinya. Oke. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih. Nanti Jumat